Di antara semua tanggung jawab kita dalam memenuhi kebutuhan anak, keluarga, serta bekerja, kita harus melihat mana yang bisa kita kerjakan sendiri, mana yang harus kita bagi dan kita delegasikan pada orang lain. Dalam konteks kita sebagai ibu bekerja, tanggung jawab kita diantaranya adalah sebagai hamba Allah, di mana kita memiliki kewajiban beribadah selain juga bekerja. Yang kedua, sebagai istri, kita punya kewajiban untuk melayani suami kita. Yang ketiga, sebagai seorang ibu, kita punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Selanjutnya, sebagai seorang anak, kita memiliki kewajiban membantu orang tua kita baik secara ekonomi maupun kebutuhan yang selainnya. Selanjutnya, sebagai pekerja atau sebagai pebisnis, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk diri sendiri, di mana kita diri sendiri pun juga memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Dalam menentukan prioritas, yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah aktivitas tersebut penting atau mendesak. Jadi, aktivitas ini itu adalah aktivitas utama atau aktivitas yang paling prioritas. Aktivitas ini sifatnya adalah aktivitas yang wajib, misalkan ibadah 5 waktu, terus kemudian mengurus kebutuhan anak kita serta bekerja. Nah, tingkatan prioritasnya itu bisa kita sesuaikan dengan tujuan kita serta kondisi keluarga kita. Yang kedua, aktivitas penting tapi tidak mendesak. Aktivitas ini merupakan prioritas kedua. Jadi, setelah kita mendapatkan prioritas utama, kita masukkan aktivitas-aktivitas yang mendukung untuk pencapaian tujuan kita menjadi aktivitas tambahan yang kita kerjakan pada prioritas kedua. Selanjutnya adalah aktivitas tidak penting tapi mendesak. Yang keempat adalah aktivitas tidak penting dan tidak mendesak. Aktivitas ini yang akan menghambat kita dalam menyelesaikan target harian kita. Jadi, lebih baik kita hilangkan. Contohnya, misalkan scrolling media sosial, di mana ketika kita scrolling, kita bisa menghabiskan waktu kita. Kita mungkin bisa menghasilkan ide atau inspirasi. Namun, ketika kita hanya kita gunakan hanya sekedar untuk ngepoin orang, nah ini yang mungkin tidak tepat, atau kita gunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Apalagi kita gunakan untuk membicarakan orang lain atau kita komen julid pada orang lain. Nah, setelah kita mendapatkan skala prioritas, kemudian kita membuat jadwal hariannya. Kita utamakan jadwal yang paling prioritas terlebih dahulu, lalu kemudian kita tambahkan jadwal prioritas kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, kita juga perlu menambahkan estimasi waktu sehingga pekerjaan kita bisa terkontrol.